Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, lahan pertanian secara intensif dikaryakan. Pernahkah terpikir di benak kita, betapa pentingnya kesuburan tanah bagi kehidupan kita? Dengan menjaga kesuburan tanah, berarti kita sekaligus menjaga ketahanan pangan negara. Terdapat berbagai jenis penyubur tanah yang digunakan dan diedarkan untuk mendorong produksi tanaman. Salah satunya adalah pupuk. Pupuk merupakan bahan organik atau anorganik, alami atau sintesis, yang memberikan satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih lanjut, bahan penyubur tanah dikelompokkan menjadi dua, yakni pupuk dan pembena tanah. Berdasarkan jenisnya, pupuk dibedakan menjadi pupuk anorganik, organik, dan hayati. Berdasarkan unsurnya, pupuk anorganik dibagi menjadi pupuk hara makro dan pupuk hara mikro. Sedangkan berdasarkan jenisnya, pupuk organik dikelompokkan menjadi kompos, pupuk kandang, guano, dan pupuk hijau. Berdasarkan kandungannya, pupuk hayati dapat mengandung mikroba unggul, antara lain penambat N, mikroba pelarut fosfat, maupun mikoriza. Berdasarkan fungsinya, pembena tanah dibagi menjadi dua, yakni penetral asam seperti kapur pertanian dan dolomit, serta pengikat kation seperti zeolit. Pada praktikum ini, kita memasuki materi tentang pupuk anorganik buatan dan karakternya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui definisi dari pupuk anorganik? Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa kimia, secara fisik, atau biologis yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. Berikut adalah bagan ragam jenis pupuk anorganik, di mana pupuk anorganik terbagi menjadi hara makro dan hara mikro. Pupuk nitrogen tunggal yang umum dikenali adalah urea, amonium klorida, amonium sulfat, dan amonium nitrat. Sedangkan pupuk fosfor tunggal yang umum dikenal adalah superfosfat sp36, triple superfosfat, double superfosfat. Sedangkan pupuk kalium tunggal yang umum ditemukan di pasaran adalah kalium chloride, kalium sulfat, atau yang umum disebut dengan ZK. Sedangkan terdapat ragam jenis pupuk majemuk, antara lain pupuk majemuk NP, NK, PK, NPK, maupun kiserit. Terdapat juga ragam jenis pupuk anorganik mikro, antara lain pupuk campuran seperti ZnCuB, pupuk tunggal boron, pupuk tunggal tembaga atau Cu, pupuk tunggal besi, pupuk tunggal mangan, dan pupuk tunggal zinc. Terdapat klasifikasi pupuk berdasarkan bentuknya, di mana pupuk yang umum diedarkan dapat berupa tablet, butiran atau granul, briket, tepung, kristal, maupun pupuk cair. Variasi bentuk pupuk ini akan mempengaruhi bagaimanakah metode aplikasi, penyimpanan, maupun distribusi. Berdasarkan karakteristik pelepasan unsur haranya, pupuk terbagi menjadi slow release dan fast release. Beberapa pupuk memiliki sifat higroskopis, di mana pupuk tersebut memiliki kemampuan untuk mengikat uap air dari udara bebas, sehingga apabila diletakkan pada tempat terbuka, ia akan mudah sekali mencair. Urea adalah salah satu contoh pupuk yang bersifat higroskopis. Sifat higroskopis ini juga sangat menentukan daya simpan dan penanganannya pada penyimpanan. Misalnya, pada pupuk yang bersifat higroskopis, sebaiknya tidak disimpan terlalu lama dan harus disimpan pada wadah yang kedap udara. Lalu, bagaimana saja ragam jenis pupuk yang umum digunakan di pasaran? Bagaimanakah kandungan, bentuk, warna, dan sifatnya? Mari kita lihat paparan berikut ini.
Urea merupakan pupuk anorganik tunggal yang mengandung 46% nitrogen. Ia memiliki sifat fast release dan higroskopis. KCl atau kalium klorida merupakan pupuk anorganik tunggal dengan kandungan 60% K2O. sp36 merupakan pupuk anorganik tunggal yang mengandung 36% fosfat dalam bentuk B2O5. Ia dikenal dengan bentuknya yang granul dan bersifat slow release. Za merupakan bahasa adopsi dari Belanda, yakni Zwavelzuur ammonia. Pupuk ini mengandung 21% nitrogen dan 24% sulfur. Amonium klorida atau NH4Cl. Pupuk ini adalah pupuk anorganik tunggal nitrogen yang mengandung 25% N. Pupuk kiserit atau magnesium sulfat. Pupuk ini mengandung MgSO4 dengan kandungan 16% MgO dan 13% sulfur. Kalium nitrat atau KNO3. Pupuk ini merupakan pupuk anorganik majemuk yang mengandung 13% N dan 45% kalium. Berikut adalah jenis pupuk NPK triple 15, di mana pupuk ini merupakan pupuk anorganik majemuk dengan kandungan 15% N, 15% P, 15% K, dan 10% S. Ciri khasnya, ia memiliki warna merah muda dengan bentuk granular. NPK triple 16. Berikut adalah pupuk anorganik majemuk yang mengandung 16% N, 16% P, dan 16% K. Pada merek ini, ia memiliki bentuk granular dengan warna putih. NPK 7634. Berikut adalah bentuk lain komposisi dari pupuk NPK, di mana ia mengandung 7% nitrogen, 6% P, dan 34% K. Ia berbentuk granular dengan warna coklat kemerahan. NPK Mutiara triple 16. Berikut adalah contoh pupuk anorganik majemuk yang umum ditemukan di pasaran, di mana ia mengandung 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium. Ia dicirikan dengan warnanya yang biru dengan bentuk pupuk granular. NPK Briquette 13, 6, 27, 4. Berikut adalah bentuk dan komposisi lain dari pupuk anorganik majemuk, di mana ia mengandung 13% nitrogen, 6% fosfat, 27% kalium, dan 4% MgO. Ia berbentuk butiran-butiran yang besar sehingga disebut dengan briquette, di mana pupuk ini memiliki warna abu-abu kecoklatan. Petroganik. Ia merupakan jenis pupuk organik yang telah beredar di pasaran. Ia mengandung zat organik dan telah diperkaya dengan asam humat, ZPT, dan unsur mikro. Ia berbentuk granul dengan ciri khas warna abu-abu. Pupuk hayati. Berikut adalah salah satu jenis pupuk hayati yang telah beredar di pasaran. Ia mengandung beberapa mikroorganisme dengan bentuk serbuk dan berwarna hitam. Cara penggunaannya, pupuk tersebut diinokulasikan pada benih selama 1 malam sebelum benih tersebut ditanam. Pupuk hayati briquette. Berikut adalah salah satu jenis pupuk hayati yang dibentuk dalam bentuk briquette. Ia mengandung beberapa mikroorganisme dan cara penggunaannya ia dilarutkan terlebih dahulu kepada air dan disemprotkan ke lahan pada 1 minggu sebelum tanam. Pembenah tanah. Ia mengandung zat organik sebesar 19% dan telah diperkaya dengan mikroorganisme. Ia berbentuk granul dan berwarna hitam. Cara penggunaannya, pembenah tanah diaplikasikan saat pengolahan lahan 1 minggu sebelum tanam. Dari keterangan di atas, manakah pupuk yang pernah saudara gunakan?
paparkanlah pada asisten praktikum Anda masing-masing. Sekian penyampaian koleksi pupuk dari kami, semoga dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih.